Halo semuanya, pernah nggak sih Anda lihat tumpukan data, angka-angka, fakta-fakta acak, dan cuma bisa mikir, ini maksudnya apa ya? Nah, hari ini kita bakal ikutin sebuah perjalanan yang seru banget. Kita akan ubah semua kebisingan itu jadi pengetahuan yang jelas dan berguna. Pasti pernah kan, kita semua ngalamin itu. Ngelihat sekumpulan fakta yang kayaknya nggak nyambung sama sekali, dan bertanya-tanya, ini semua artinya apa ya? Justru, rasa bingung inilah loh yang jadi titik awal dari setiap penemuan keren berbasis data. Jadi, ayo kita ikuti perjalanannya. Dari yang tadinya cuma noise atau kebisingan, jadi sesuatu yang punya makna. Kita bakal lihat bareng-bareng gimana sih caranya mengubah semua kekacauan ini jadi alat yang bisa bantu kita ambil keputusan penting. Siap? Yuk kita mulai. Oke, langkah pertama dalam perjalanan ini, kita harus paham dulu dasarnya. Kita ini sering banget kan pakai kata data dan informasi seolah-olah artinya sama. Padahal keduanya itu beda banget. Nah, apa sih bedanya? Coba bayangin deh, data itu kayak tumpukan bahan mentah yang belum diapa-apain. Ada batu bata di sini, koin di sana, coretan warna di kertas, ya acak aja. Kalau sendirian, mereka nggak punya arti apa-apa. Tapi, begitu kita susun, kita kasih konteks, tiba-tiba kita dapat informasi. Contohnya, oh ternyata penjualan kita naik dan untungnya stabil. Nah, data yang sudah punya konteks inilah yang kita sebut informasi. Oke, jadi sekarang kita udah paham nih, tujuannya adalah mengubah data jadi informasi. Pertanyaannya, gimana caranya? Nah, untuk sampai ke sana, ada dua jalan utama yang bisa kita pilih, kualitatif dan kuantitatif. Milih jalannya itu tergantung banget sama pertanyaan apa yang mau kita jawab. Biar gampang, anggap aja nih kayak dua kotak perkakas yang isinya beda. Analisis kualitatif yang di sebelah kiri itu alat buat ngertiin kenapanya. Misalnya lewat wawancara mendalam, observasi, kita gali lebih dalam. Sementara itu kuantitatif yang di kanan itu buat ngukur berapa banyak. Jadi kita pakai angka, grafik, statistik. Yang satu buat gali kedalaman, yang satunya lagi buat lihat skala atau ukuran. Proses kualitatif ini seru banget loh, mirip-mirip kayak kerjaan detektif. Pertama, Anda kumpulin semua petunjuknya, bisa dari catatan wawancara, dokumen, apa aja. Terus, petunjuk itu Anda pecah-pecah jadi bagian yang lebih kecil. Nah, dari situ Anda mulai hubung-hubungin tuh satu sama lain, sampai akhirnya polanya kelihatan, tema-tema besarnya mulai muncul. Jadi ini benar-benar proses penemuan dari bawah ke atas. Nah, kalau tadi jadi detektif, di jalur kuantitatif ini kita lebih mirip arsitek. Kenapa? Karena kita mulai dengan blueprint atau cetak biru yang jelas. Tujuannya apa? Udah ditentuin dari awal. Kita kumpulin angkanya, lalu masuk ke langkah yang super penting. Bersihin data. Ingat ya, data yang kotor atau berantakan pasti hasilnya juga ngaco. Kalau datanya udah bersih, baru deh kita jalanin analisis statistiknya buat nguji hipotesis yang udah kita buat di awal. Oke, sebelum kita terjun lebih dalam ke analisis, ada satu hal lagi yang harus kita kuasai, bahasanya si data. Ini yang kita sebut skala pengukuran. Ada 4 tingkatan, dan setiap tingkatan ini nentuin aturan mainnya. Maksudnya, kita bisa ngapain aja sih sama data ini? Boleh dijumlahin nggak? Boleh dicari rata-ratanya nggak? Nah, itu semua tergantung skalanya. Kita mulai dari yang paling dasar ya, skala nominal. Gampangnya, ini cuma label. Misalnya, kita kasih kode, pria sama dengan 1, wanita sama dengan 2. Angka 2 di sini bukan berarti lebih besar dari 1 loh. Itu cuma kayak nama panggilan buat kategori wanita. Makanya, kita kan nggak mungkin ngitung rata-rata dari jenis kelamin, ya kan? Nah, itulah nominal. Oke, naik satu level, kita ketemu skala ordinal. Di sini, urutan itu jadi penting. Juara pertama sudah pasti lebih baik dari juara kedua. Jelas. Tapi, seberapa jauh bedanya? Apakah jarak antara juara 1 dan 2 itu sama persis dengan jarak antara juara 2 dan 3? Nah, kita nggak tahu. Skala ini cuma kasih kita urutannya, tapi nggak kasih tahu jarak pastinya. Selanjutnya, ada skala interval. Ini lebih canggih lagi. Selain punya urutan, jarak antar titiknya juga konsisten. Contohnya suhu deh. Beda antara 20 dan 30 derajat Celcius itu kan sama ya, dengan beda antara 70 dan 80 derajat. Tapi, ada satu yang kurang. Dia nggak punya titik nol yang mutlak. Maksudnya gini, suhu 0 derajat Celcius itu bukan berarti panasnya hilang sama sekali kan? Dan akhirnya di level paling atas ada skala rasio. Nah, yang ini paket komplit. Dia punya semua kelebihan skala interval. Ada urutan, ada jarak yang sama, ditambah satu hal super penting, titik nol yang absolut. Jadi kalau beratnya 0 kg, ya artinya emang benar-benar nggak ada berat.
Karena inilah, cuma di skala rasio, kita bisa bilang, benda ini 2 kali lebih berat dari yang itu. Ini skala yang paling kuat. Oke, sekarang kita udah ngerti bahasanya. Saatnya kita mulai ngobrol sama datanya. Langkah pertama analisis biasanya adalah nyari jantungnya atau pusatnya. Gampangnya gini, dari sekian banyak angka, nilai mana sih yang paling mewakili semuanya? Untuk ini, kita punya 3 alat utama, mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus, nilai yang paling sering muncul. Mean itu yang paling umum kita dengar, tapi dia punya satu kelemahan besar. Dia sensitif banget sama angka-angka ekstrim, atau yang kita sebut outlier. Coba bayangin kita ngitung rata-rata pendapatan di sebuah ruangan, tapi di dalamnya ada 1 miliarder. Wah, rata-ratanya jadi tinggi banget, dan nggak ngegambarin kondisi sebenarnya kan? Nah, di situasi kayak gini, median, si nilai tengah, jadi pahlawan. Dia nggak peduli sama si miliarder tadi. Misalnya nih, cara ngitung mean kan gampang banget ya. Kalau total skor dari 20 orang itu 142, ya rata-ratanya tinggal 142 dibagi 20, dapatnya 7,1. Simple. Tapi, hati-hati, jangan sampai kita terjebak sama satu angka ini. Tahu pusatnya aja itu belum cukup. Kita juga harus tahu gambaran besarnya, landscape-nya kayak apa. Betul, tahu rata-rata itu penting, tapi itu baru setengah cerita. Kita juga harus paham seberapa menyebar sih data kita. Coba bayangin ada 2 kelas. Nilai rata-ratanya sama persis, sama-sama 7,1. Tapi di kelas pertama, semua murid nilainya deket-deketan. Sementara di kelas kedua, nilainya macam-macam banget. Ada yang dapat 4, ada yang dapat 10. Ceritanya jadi beda total kan? Nah, inilah pentingnya ngukur sebaran data. Nah, cara paling gampang buat ngukur sebaran ini namanya rentang atau range. Caranya, tinggal ambil skor tertinggi, terus dikurangi skor terendah. Udah, gitu aja. Ini cara cepat buat dapat gambaran seberapa lebar sih data kita, tapi ada tapinya. Dia ini cuma ngeliat 2 titik paling ekstrim, dan sama sekali nggak peduli sama data-data lain yang ada di tengahnya. Jadi harus hati-hati pakainya. Jadi begitulah perjalanannya. Kita mulai dari data mentah yang berantakan, kita pilih jalurnya, kita pelajari bahasanya, sampai akhirnya kita bisa nemuin pusat dan sebarannya. Ini semua adalah fondasi untuk mengubah kebisingan jadi pengetahuan. Nah sekarang pertanyaannya buat Anda, setelah tahu semua ini, cerita-cerita menarik apa ya yang bakal Anda temukan dari data yang ada di sekitar Anda setiap hari?